Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik di Spring Boot, yaitu adalah Spring Boot Circular Dependency. Topiknya cukup basic, yaitu Circular Dependency, tapi bagi yang masih baru join dan baru pakai Spring Boot, mungkin ini merupakan salah satu kesalahan yang umum terjadi. Seperti yang kita tahu ketika kita mau pakai Spring Boot, atau ketika kita lagi pakai Spring Boot, salah satu fitur unggulannya adalah pembuatan bin, ya kan? Objek-objek atau kelas-kelas kita tidak perlu melakukan initiate di awal, ya. Kita cukup buat kelas itu menjadi bin, lalu kita inject bin itu ke dalam kelas yang mau pakai, ya. Nah, jadilah bin-bin kita itu ada banyak sekali. Nah, contoh di sini kita ada bin A, ada bin B gitu ya, dan bin di sini ada bin C. Nah, ketika kita punya banyak bin seperti ini, kadang-kadang bin satu dengan bin yang lain itu saling menggunakan. Ya, contohnya bin A, dia pakai bin B, gitu ya. Sementara bin B, dia pakai bin C. Nah, ini normal ya. Yang dikatakan circular dependency adalah seperti ini. Jadi bin C, dia pakai bin E. Nah, kita lihat yang namanya circular artinya dalam bentuk lingkaran ya. Di sini circulate ya. Sebenarnya tidak harus 3 bin, 2 bin pun bisa ya. Contohnya bin A butuh bin B, tapi bin B juga butuh bin, dia butuh bin A. Seperti ini ya. Jadi circular dependency itu terjadi ketika ada 2 atau lebih bin yang saling dependent atau saling membutuhkan satu sama lain sehingga dia menciptakan loop atau circular ya. Dan ini ngebuat si springnya itu stuck, ya, stuck di dalam loop pada saat bin creation. Nah, ketika Spring Boot menciptakan bin A, ya, contoh kita seperti ini ya. Ketika Spring Boot menciptakan bin A, dia akan tahu bahwa bin A ini butuh terhadap bin B. Sehingga si Spring Boot dia akan bikin bin B duluan, habis itu baru bikin bin A. Ya, karena bin B dibutuhkan sama bin A. Tapi kalau bin B juga butuh bin A, pada saat dia mau bikin bin A, dia ngecek ternyata dia butuh bin B, dan ketika mau bikin bin B ternyata dia butuh bin A, nah ini yang disebut circular. Ya. Ini jadi problem ketika si Spring berusaha menginitiate bin menggunakan constructor injection yang by default dipakai pakai auto wired atau add component atau stereotype annotation yang lain ya. Mungkin ini secara singkat diagramnya kayak gini. Kita akan coba demokan di code. Saya akan pakai IntelliJ IDEA. Oke, kita akan coba demoin. Di sini saya udah punya aplikasi Spring Boot. Masih polosan ya, nggak ada apa-apa. Kita coba akan bikin satu package namanya service. Terus kita akan coba kita punya 3 service ya. Service yang pertama adalah katakanlah user service. Ya, kita bikin ini sebagai service. Terus kita punya service yang kedua, katakanlah login service. Terus service yang ketiga kita sebut namanya cache service. Oke, ini hanya penamaan aja, nggak langsung ke aslinya seperti apa. Katakanlah login service ini dia butuh cache service ya. Kita kasih ini sebagai service. Lalu dia akan butuh cache service, berarti kita tinggal auto wired aja binnya. Oh maaf, cache service-nya juga belum ini ya. Oke, katakanlah kita mau pakai kasih binnya private cache service ini, terus kita taruh di constructor agar diinjek ya, otomatis dia akan diinjek sama si springnya. Nah, login pakai cache, terus ternyata user juga pakai cache. Di sini ada private cache service. Di sini ada cache service juga. Oke.
Berarti di sini kita kasih constructor. Oke. Jadi kira-kira kita akan gambarkan situasinya. Di sini ada login service, terus ada user service, terus ada satu lagi cache service. Oke. Nah, kita lihat posisi dependensinya seperti ini ya. Ini butuh ke sini, ini butuh ke sini. Oke. Terus ternyata si login service ya, dia juga dibutuhkan sama si cache service contohnya kayak gitu ya. Jadi di cache service ini dia bikin untuk login private login service, terus kita kasih constructor. Nah, jadinya begini ya. Ya, jadinya begini. Nah, ini yang dependensi circular dependensi yang ini ya, login service dan cache service. Oke, kita akan coba running. Nah, ini kelihatan di sini adalah cache service define in the file ini itu login service define gitu ya. Di sini ada dependency of some beans in application context from form a cycle atau loop gitu ya. Nah, caranya gimana sih sebenarnya agar proses-proses kayak gini itu nggak terjadi ya? Sebenarnya kan errornya tidak pada saat compile, sehingga memang rada susah kita ngedetect itu di awal. Nah, biasanya kita itu punya struktur yang jelas ya. Harusnya service itu kayak misal service itu nggak bisa manggil service. Jadi kalau kita punya struktur yang jelas, contoh kita punya struktur kayak gini ya, service di bawah. Nah, seharusnya itu service tidak manggil service ya. Tapi kan login service dia butuh cache service ya. Oke, berarti service cache service ini kita bisa sebut namanya bukan service ya. Misal ini cache komponen misalnya. Yang mana dia posisinya di bawah. Di bawah. Sehingga service dan komponen ini alur pakainya seperti ini. Ya, ini artinya dari bawah tidak bisa pakai atasnya. Lalu gimana kalau ternyata saya butuh dua-duanya, login service dan user service? Maka kita bikin satu lagi di atasnya ya, layer bisnis. Nah, di sini ada bisnis layer. Nah, layer bisnis inilah yang biasanya menggabungkan dari multiple service gitu. Nah, ternyata ada bisnis ya yang butuh transaksional misalnya harus dari 2 repository ya, kita bisa bikin service baru ya. Di mana service-nya dia melakukan transaksional ke 2 database atau 2 table sekaligus. Intinya seperti ini. Jadi dengan cara dibikin packaging atau layer dependensi ini tujuannya itu agar tidak ada circular dependency. Nah, kenapa sih kok bisa ya masih ada teman-teman yang terjebak dalam masalah ini? Biasanya pertama karena kurangnya pengalaman pakai Spring Boot ya. Karena kalau kita ngomongin Java aja, Java tanpa Spring Boot, tentu teman-teman akan ngalamin kesulitan ketika dia harus banyak bikin objek, harus inject dependensi sana sini gitu ya. Dengan adanya Spring ini lebih mudah. Nah, saking mudahnya kadang-kadang kita sampai kelewat batas sehingga kita lupa kita punya struktur itu seperti apa. Nah, kalau desain prinsipal apa yang bisa dipakai untuk mencegah ini ya, kita sebut namanya solid principle ya. Ya teman-teman bisa pakai dependency inversion or single responsibility. Kalau kita lihat di sini login service ya login service saja, user service saja, komponen service, cache komponen aja. Jadi nanti bis-nya ini yang berusaha. Nah, kita sebut biasanya kalau bukan bis namanya use case. Oke. Use case. Nah, di sini mungkin use case-nya login by phone number gitu ya atau login by email.
atau login by what. Nah, di situ per use case bisa beda-beda. Ya, dari saya, cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.